Selamat datang di The Debate. Coba deh Anda bayangkan, Anda terbangun di sebuah rumah. Anda buka mata, terus melihat ada retakan yang cukup besar di langit-langit. Oke. Lalu Anda bangun, merapikan tempat tidur dengan sangat teliti. Anda mengambil peralatan dan menambal retakan itu. Setelah selesai, Anda lihat sekeliling, tersenyum puas, dan bergumam, saya sudah sadar. Saya memegang kendali penuh atas hidup saya. Tapi coba kita balik perspektifnya sejenak. Bagaimana kalau em, masalah sebenarnya itu sama sekali bukan pada retakan di langit-langit itu? Maksudnya bukan di situ. Iya, bagaimana jika seluruh rumah tersebut, mulai dari fondasinya, struktur dindingnya, sampai tanah tempat ia berdiri, itu sebenarnya adalah sebuah penjara raksasa. Sebuah penjara yang secara spesifik dan brilian didesain supaya Anda merasa cukup, merasa merdeka, hanya dengan ilusi bahwa Anda bisa merapikan tempat tidur setiap pagi. Nah, dari analogi rumah yang menarik ini, kita akan masuk ke analisis mendalam tentang anatomi dari apa yang sering kita sebut sebagai kesadaran. Berdasarkan teks rujukan yang kita kaji hari ini, kesadaran itu ternyata bukanlah sekedar seberapa banyak buku yang kita baca, atau seberapa tajam intelektualitas kita. Betul. Kesadaran adalah proses pecahnya sebuah ilusi. Dan jujur saja, proses memecahkan ilusi ini seringkali sangat tidak nyaman. Bahkan, Sangat menyakitkan. sangat menyakitkan. Karena ia memaksa kita melucuti filter pelindung yang selama ini kita pakai. Maksud saya, ia memaksa kita melihat realitas tanpa mekanisme pertahanan psikologis yang biasanya meninabobokan kita dalam rutinitas sehari-hari yang rasanya aman. Tentang apa itu kebangkitan eksistensial. Pertanyaannya begini, apakah kesadaran sejati itu pada dasarnya adalah transformasi internal individu yang diukur murni melalui rentetan keputusan mikro dan refleksi sunyi kita? Ataukah kesadaran sejati itu baru valid jika ia mampu membongkar struktur sosial dan mewujud dalam aksi perlawanan kolektif? Betul sekali. Nah, di diskusi kita ini, saya berdiri di posisi yang meyakini bahwa fondasi mutlak dari kesadaran adalah intrapersonal. Ia harus diuji dalam keheningan dan rutinitas terkecil. Tanpa fondasi internal itu, kesadaran struktural hanyalah dogma baru yang dangkal. Dan saya hadir untuk menantang pandangan tersebut. Menurut saya, kesadaran yang hanya berpusat pada individu dan pencarian kedamaian pikiran sendiri, itu adalah bentuk hiburan intelektual. Itu varian yang sangat halus dari kesadaran palsu. Kesadaran sejati harus bersifat struktural dan diwujudkan secara konkret dalam aksi sosial melawan hegemoni. Menarik. Coba kita bedah landasan argumen saya dulu ya. Kalau kita mau jujur mengamati keseharian, hidup ini sebenarnya tidak ditentukan oleh satu atau dua keputusan heroik di panggung sosial kan? Terus oleh apa? Hidup kita dibentuk oleh ribuan keputusan mikro setiap harinya. Keputusan yang sesederhana, apakah kita bangun saat alarm berbunyi, atau menekan tombol snooze berkali-kali, saat kita terjebak kemacetan, atau ada konflik dengan rekan kerja, apakah kita bereaksi dengan amarah yang meledak-ledak, atau kita mampu mendengarkan dan menahan diri? Oke, saya nangkap arahnya. Kesadaran sejati beroperasi di level yang paling mikroskopis ini. Ia adalah kemampuan untuk memberikan sebuah jeda antara stimulus yang datang dan respons yang kita keluarkan. Teks kita kan sangat kental dengan pengaruh pemikiran Immanuel Kant. Iya, benar. Intinya begini, manusia itu tidak melihat dunia apa adanya, melainkan kita melihat dunia melalui struktur pikiran kita sendiri. Artinya, sebelum kita sibuk mengkritik dunia, kita harus mendekonstruksi dan membongkar struktur pikiran kita sendiri dulu. Kalau fondasi berpikir kita masih dikendalikan oleh emosi yang reaktif, oleh ego, atau sekedar mode autopilot, Maka upaya merubah sistem di luar pasti berantakan. tepat. Kita tidak bisa memperbaiki mesin dunia yang rusak kalau kita sendiri beroperasi sebagai mesin yang reaktif. Saya mengerti mengapa rutinitas mikro dan jeda internal itu terasa sangat krusial buat Anda. Tapi, saya melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Fokus yang berlebihan pada keputusan mikro ini secara fatal mengabaikan satu hal, yaitu relasi kuasa yang sejak awal membentuk batas-batas pilihan tersebut. Relasi kuasa yang membatasi pilihan, maksudnya bagaimana? Gini, kita sering banget ya,
mengkategorikan kemiskinan, kebodohan, atau bahkan rasa malas yang sekarang populer dengan istilah mageran, seolah-olah itu murni cacat moral atau pilihan individu. Maaf saja, tapi saya sama sekali tidak bisa menerima argumen itu. Menarik. Kalau kita merujuk pada konsep kesadaran palsu dari Karl Marx dan hegemoni dari Antonio Gramsci di dalam teks kita, apa yang kita anggap sebagai keputusan pribadi itu seringkali adalah konstruksi sistemik yang sudah dinormalisasi. Hegemoni itu bukan tentang diktator yang menodongkan senjata ke kepala kita supaya kita bekerja. Terus? Hegemoni adalah ketika sistem mendesain ulang cara kerja otak kita, sehingga kita percaya bahwa bekerja 60 jam seminggu dengan upah minimum adalah sebuah, semacam perjuangan hidup yang patut dibanggakan. Semacam hustling culture gitu ya. Betul. Ambil contoh konkret deh. Seorang komuter yang harus bangun jam 4 pagi, berdesakan selama 2 jam setiap hari hanya untuk sampai ke kantor. Menuntut orang yang secara fisik dan mental sudah diperas habis-habisan oleh sistem kerja eksploitatif ini untuk merenung dalam keheningan atau mengendalikan respons mikronya, itu adalah sebuah ironi. Kesadaran sejati harus berani melampaui ego individu untuk melihat dan membongkar penjara sistemik ini. Oke, saya mengerti mengapa Anda berpikir demikian, tapi izinkan saya memberikan perspektif berbeda. Contoh pekerja komuter yang Anda bawa itu sangat nyata, dan saya sepakat sistemnya bermasalah. Tapi pertanyaannya, mengapa mayoritas orang di kereta itu tidak memberontak? Karena mereka terlalu lelah. Bukan cuma itu, teks kita menyoroti mekanisme psikologis yang sangat penting, yaitu disonansi kognitif dari Leon Festinger. Biar saya jelaskan bagaimana mekanismenya bekerja secara biologis dan psikologis. Otak manusia itu berevolusi untuk menghemat energi, kan? Iya. Menyadari bahwa seluruh sistem tempat kita hidup itu eksploitatif dan rusak, itu membutuhkan energi kognitif yang luar biasa masif. Dan itu memicu stres akut. Ketika realitas pahit ini bertabrakan dengan keyakinan lama yang bikin kita merasa aman, ego kita memberontak. Jadi mereka lari dari kenyataan. Tepat. Secara psikologis, jauh lebih mudah bagi otak kita untuk menyalahkan diri sendiri. Kayak, mungkin saya yang kurang produktif, atau saya kurang bersyukur, daripada harus mengakui bahwa dunia ini tidak adil. Kita lebih suka lari ke distraksi, entah itu doom scrolling media sosial berjam-jam, ya, untuk menolak fakta. Ya, saya paham. Inilah musuh utama kesadaran, kenyamanan psikologis kita sendiri. Kembali ke analogi membangun rumah tadi. Membangun kesadaran itu kayak menyusun batu bata. Kalau fondasinya, yaitu cara kita secara fundamental melihat realitas, sudah retak, penuh bias, dan tidak pernah direfleksikan, maka rumah kesadaran sebesar apapun yang Anda bangun pasti runtuh. Menuntut revolusi turun ke jalan tanpa disiplin kejujuran radikal terhadap kelemahan diri, pada akhirnya hanya akan melahirkan tirani baru. Saya nangkep maksud analogi fondasi rumah itu. Kedengarannya memang elegan, tapi ada asumsi dasar yang meleset situ. Masalah utamanya bukanlah pada fondasinya yang retak karena si individu kurang pandai bermeditasi atau kurang jujur pada diri sendiri. Lalu? Masalahnya adalah tanah tempat rumah itu dibangun, sudah dipetakan, dikuasai, dan dikondisikan oleh sistem. Kita masuk sedikit ke pemikiran Michel Foucault tentang relasi kuasa yang dibahas dalam materi kita. Foucault mengingatkan bahwa realitas dan diskursus itu dibentuk oleh kekuasaan. Pengetahuan kita, cara kita mendefinisikan apa itu kenyamanan psikologis, bahkan bahasa yang kita gunakan untuk mendeskripsikan jeda yang Anda agungkan tadi, itu semua didikte oleh kekuasaan. Sebentar, Anda merasa jeda internal itu dikte kekuasaan? Seringkali iya. Hari ini, banyak departemen HRD di perusahaan besar yang mempromosikan mindfulness dan meditasi bagi karyawannya. Untuk apa coba? Bukan supaya karyawannya merdeka secara batin, tapi supaya mereka tidak stres, bisa bekerja lebih keras lagi, dan tidak menuntut kenaikan gaji. Oh wow, itu contoh yang tajam. Aktif menjadikan mereka bahan bakar mesin ekonomi adalah bentuk domestikasi. Itu penjinakan bukan pembebasan. Anda pada dasarnya meminta seseorang yang rumahnya sedang dirampas pelan-pelan untuk duduk bersila di ruang tamu, mengatur napas, dan memperbaiki cara mereka merespons perampasan itu secara emosional. Bentar. Sebelum kita melangkah lebih jauh, Foucault bilang realitas dibentuk oleh relasi kuasa. Dan contoh HRD Anda tadi memang tepat sasaran. Tapi jujur bagi pendengar, ide bahwa bahkan keinginan kita untuk tenang pun dikendalikan oleh sistem terdengar agak ekstrem. Ekstrem bagaimana? Apakah maksud Anda kita sama sekali tidak boleh mencoba mengendalikan emosi kita?
Saya sama sekali tidak menyarankan kita pasrah saat rumah kita dirampas. Saya menekankan bahwa jeda itu mutlak diperlukan justru agar kita tidak bereaksi seperti bidak catur yang mudah diprovokasi. Jeda itu bukan untuk menunduk pasrah. Jeda adalah ruang observasi di mana kita memetakan medan pertarungan secara rasional. Tanpa ruang internal itu, perlawanan kita hanya akan menjadi ledakan reaktif dari trauma masa lalu, bukan strategi yang jernih. Tentu kita boleh mengendalikan emosi, memetakan pertarungan internal itu sah-sah saja. Tapi mari kita bawa ke konsekuensi praktisnya. Kalau kita terlalu asyik memetakan pertarungan di dalam kepala kita sendiri, apa yang terjadi ketika seseorang mulai merasa dirinya, sudah sadar. Disinilah letak jebakan terbesarnya. Jebakan yang mana? Teks kita dengan tajam menyinggung bahwa kesadaran tanpa aksi sosial adalah sekedar ilusi intelektual. Berhenti di pemetaan internal itu sama saja dengan menjadikan penderitaan dunia sebagai hiburan intelektual. Kita melihat fenomena ini di mana-mana, kan? Ya, orang yang hanya sibuk berteori. Betul, orang rajin membaca buku filsafat berat, mendengarkan diskusi tingkat tinggi, secara kritis menganalisis bias mereka sendiri, berlatih mengelola emosi. Tapi begitu mereka kembali ke dunia nyata, mereka tetap menunduk patuh pada bos yang eksploitatif tanpa sedikit pun perlawanan objektif. Saya mengerti. Berpikir kritis itu vital. Tapi kalau meminjam konsep konsientisasi dari Paulo Freire, proses pencerahan itu menuntut sebuah praksis. Harus ada tindakan nyata yang membelah realitas di luar sana. Pemahaman intrapersonal sedalam apapun itu jika tidak pernah berwujud dalam aksi nyata, membongkar hegemoni sosial, hanyalah semacam kepengecutan eksistensial yang dipoles dengan kosmetik spiritualitas. Tuduhan bahwa kesadaran internal hanyalah hiburan intelektual dan kepengecutan eksistensial itu memang tajam. Saya akui itu poin yang kuat. Tapi saya harus memberikan perlawanan di titik ini. Mari kita bayangkan skenario sebaliknya. Bahaya mematikan dari memaksakan kesadaran struktural dan aksi turun ke jalan tanpa fondasi intrapersonal yang selesai. Silahkan. Teks kita secara spesifik memberikan peringatan keras tentang fenomena kesadaran performatif atau dogma kesadaran. Coba bayangkan seorang aktivis yang terdorong untuk melompat langsung ke ranah kritik sosial. Ia berteriak paling keras menuntut perubahan sistem, tapi ia belum beres dengan dirinya sendiri. Apa yang terjadi secara psikologis? Mereka marah. Lebih buruk, mereka jatuh ke dalam apa yang disebut Soren Kierkegaard sebagai kesombongan eksistensial. Mereka tiba-tiba merasa lebih suci, lebih tercerahkan dari orang awam, dan mulai menghakimi masyarakat luas sebagai sekumpulan domba yang belum sadar. Ya, elitisme. Ini bukan lagi perlawanan yang otentik, kan? Ini adalah narsisme yang memakai topeng aktivisme. Bukankah jauh lebih merusak memiliki barisan aktivis sosial yang bergerak tanpa kesadaran intrapersonal yang matang? Kita sering melihat profil orang-orang yang berteriak tentang penindasan di media sosial, tapi sebenarnya mereka hanya memproyeksikan luka batin, kemarahan tak beralasan, dan ketidakmampuan mereka mengelola hidup pribadi. Mereka menjadikan sistem sosial sebagai kambing hitam raksasa untuk menghindari tanggung jawab. Saya tidak memungkiri bahwa bahaya aktivis yang arogan itu nyata. Materi kita juga mengakui bahwa merasa sudah paling sadar itu adalah ciri khas dari kembalinya kesadaran palsu. Tapi kita harus meletakkan ini dalam proporsi yang tepat. Membandingkan arogansi personal dari segelintir aktivis di media sosial dengan daya hancur sistemik yang secara massal memproduksi kemiskinan struktural, itu perbandingan yang tidak setara. Tapi, bukankah itu dari fasisme baru? Tentu saja, kesadaran sosial tanpa refleksi diri bisa berubah menjadi dogmatis. Namun, menyuruh orang untuk menunggu sampai refleksi internalnya sempurna sebelum mereka boleh mengkritik ketidakadilan sosial adalah sebuah jebakan logis. Kita berdua tahu bahwa refleksi diri adalah proses seumur hidup. Ia tidak punya garis akhir. Benar. Kalau kita harus menunggu sampai ego kita benar-benar bersih sebelum bertindak, itu sama saja dengan menunda perubahan untuk selamanya. Kesadaran itu tidak tumbuh dalam ruang hampa atau di atas matras meditasi. Kesadaran justru diasah dan diuji di dalam arena perlawanan sosial itu sendiri. Menarik. Ketika Anda memutuskan untuk bertindak membela hak Anda akan berbenturan keras dengan realitas struktural. Nah, benturan memar itulah yang pada akhirnya mengoreksi kesadaran internal Anda. Aksi mengajari kita kerendahan hati dengan cara yang tidak bisa diberikan oleh perenungan sunyi. Anda menggunakan frasa berbenturan keras dengan realitas. Karena benturan itu membawa konsekuensi psikologis yang sangat berat.
Dan ini menjadi jembatan logis kita ke aspek yang lebih mendalam dari teks ini, yaitu beban eksistensial. Silahkan, beban seperti apa? Mungkin pendengar yang mengikuti diskusi ini berpikir, ya membongkar ilusi terdengar keren, saya ingin sadar sepenuhnya. Tapi semakin sadar seseorang, semakin ia akan dihadapkan pada apa yang disebut sebagai kesendirian intelektual. Ketika ilusi runtuh, kepastian yang selama ini menenangkan kita ikut runtuh. Anda tidak lagi bisa percaya pada janji manis institusi. Anda melihat manipulasi di balik iklan, di balik kebijakan. Iya, melihat matriksnya, begitu kan? Persis. Filsuf Jean-Paul Sartre merumuskan ini dengan sangat presisi. Kebebasan itu selalu datang satu paket dengan beban tanggung jawab yang luar biasa berat. Orang akan mengalami krisis identitas ketika melepaskan narasi hidup lamanya. Tiba-tiba ada ketakutan eksistensial. Jika semua yang saya percayai ini ilusi, lalu siapa saya? Kesadaran pada akhirnya menuntut individu untuk menanggung beban kesendiriannya, berdamai dengan ketidakpastian yang absolut, dan entah bagaimana menemukan makna personal dalam hal-hal yang sangat membumi. Ia berhenti mengejar utopia revolusi yang sempurna dan mulai menerima batas kemampuannya. Dan ingat, proses menanggung beban kebebasan ini murni dialami sendirian secara psikologis. Itu deskripsi yang sangat puitis, melankolis, dan saya sepakat bahwa rasa sakit karena kehilangan ilusi itu nyata. Tapi, pernahkah Anda mempertimbangkan bahwa justru karena beban eksistensial itu sangat melumpuhkan, maka kesadaran itu mutlak harus diekspansi menjadi apa yang C. Wright Mills sebut sebagai imajinasi sosiologis. Oh, imajinasi sosiologis. Bagaimana itu bekerja untuk mengatasi kesepian? Mekanismenya begini. Beban kesepian, krisis identitas, dan keletihan eksistensial yang Anda sebutkan itu seringkali sirna ketika kita bisa mengubah masalah personal menjadi isu publik. Maksudnya? Imajinasi sosiologis memungkinkan kita melihat bahwa utang kartu kredit kita, rasa lelah kita, ketakutan kita akan masa depan bukanlah kegagalan personal semata. Itu adalah produk dari mesin ekonomi makro yang sama, yang juga mengasinkan jutaan orang lainnya. Masuk akal. Ketika Anda menyadari bahwa Anda tidak sendirian menderita akibat sistem ini, rasa keputusasaan eksistensial yang awalnya melumpuhkan itu akan bertransformasi menjadi solidaritas. Dunia tidak akan berubah, dan rasa sepi dari kebebasan ala Sartre itu tidak akan terangkat, hanya karena kita mencoba berdamai dengan kegelisahan di kamar tidur. Dunia berubah ketika kesadaran personal memicu gerakan yang menolak menolerir kondisi yang tidak manusiawi. Kolektivitaslah penawar sejati kesendirian manusia modern. Anda menawarkan solidaritas sosial sebagai penawar untuk kesetiaan eksistensial. Konsep itu terdengar sangat heroik, tapi saya harus mengingatkan realitas di lapangannya ya. Solidaritas yang direkatkan semata-mata oleh keputusasaan dan kemarahan kolektif adalah fondasi yang luar biasa rapuh. Apalagi jika individu di dalamnya belum selesai berdamai dengan bayangan gelap ego mereka sendiri. Rapuh bagaimana? Teks rujukan kita dengan eksplisit menyatakan bahwa kesadaran juga berarti memiliki kebijaksanaan untuk tahu batas, mengakui bahwa tidak semua hal di dunia ini bisa kita perbaiki. Kalau kita terus-menerus menuntut aksi perombakan struktural tanpa dibarengi penerimaan internal yang matang, akibatnya sudah jelas. Kita akan melihat kelelahan mental yang masif, burnout di kalangan aktivis, dan yang paling menyedihkan, munculnya sikap sinisme. Sinisme radikal ini justru jauh lebih merusak daripada ketidaksadaran di awal tadi. Tapi tunggu dulu, burnout itu terjadi justru karena kita masih secara tidak sadar memeluk doktrin neoliberalisme yang tertanam sangat dalam di otak kita. Kok ke neoliberalisme? Ya, karena neoliberalisme meyakinkan kita bahwa keselamatan, kesuksesan maupun kegagalan semuanya dipikul di pundak individu. Jika prinsip imajinasi sosiologis tadi benar-benar diterapkan secara penuh, seorang individu tidak akan melihat kegagalan dalam aksi sosial sebagai hancurnya ego personal. Mereka akan melihatnya sebagai dinamika historis yang membutuhkan penyesuaian strategi kolektif. Refleksi dan keheningan batin yang Anda agungkan tadi baru akan mendapatkan makna ketika ia dipakai untuk secara objektif membaca kegagalan struktural. Jika refleksi hanya dipakai untuk menghibur diri, itu namanya bersembunyi. Baik, kita telah menggali berbagai lapisan konseptual ini ya.
Dari rutinitas mikro harian hingga tekanan struktur makroekonomi, dari Kant hingga Marx, Sartre hingga Mills, jika saya harus merangkum secara esensial posisi saya dalam diskursus ini, saya tetap berpegang teguh bahwa kesadaran adalah proses tanpa titik akhir, yang akar paling vitalnya menancap pada kejujuran radikal terhadap diri sendiri. Oke. Semuanya bermula dari keheningan batin, dari keberanian menatap bias personal kita, ketakutan kita, dan kemauan mengambil tanggung jawab mutlak atas pilihan mikro sehari-hari. Tanpa akuntabilitas internal yang ketat ini, sehebat apapun narasi perlawanan struktural yang kita teriakan, kita hanya akan memproduksi ulang penindasan baru, karena kita masih beroperasi dengan perangkat ego dan keangkuhan yang sama dengan sistem opresif yang sedang kita lawan. Dan saya akan merangkum posisi saya dengan menegaskan bahwa introspeksi mendalam itu tentu saja penting. Namun, kesadaran sejati baru benar-benar tervalidasi ketika pemahaman intrapersonal yang Anda maksud tadi menyatu secara dialektis dengan analisis struktural. Menjadi aksi? Ya, pemahaman murni di level individu harus mampu diterjemahkan menjadi empati kritis dan aksi kolektif untuk membongkar hegemoni. Memiliki pemahaman filosofis tingkat tinggi, namun tetap memilih diam dan beradaptasi dengan sistem yang merusak kemanusiaan, pada akhirnya bukanlah kesadaran. Itu hanyalah bentuk kompromi yang sangat cerdas, sebuah persetujuan terselubung dengan penindasan itu sendiri. Meskipun kita memulai analisis ini dari titik pijak yang berseberangan, saya justru melihat ada satu titik konvergensi yang sangat jelas di akhir materi ini. Saya yakin Anda setuju bahwa ada satu benang merah terkuat. Masalah paling fatal dari peradaban manusia ternyata bukanlah murni karena kebodohan. Masalah terbesarnya adalah arogansi manusia ketika ia merasa dirinya sudah sadar, padahal ia masih berjalan dengan mata tertutup di dalam labirin ilusi yang lebih canggih. Sepakat, itu adalah ironi terbesar dari materi ini. Paradoks dari kesadaran adalah jebakan mematikan ketika kita merasa sudah mencapai garis finish. Ilusi merasa sudah sepenuhnya sadar, ini adalah penjara yang paling sulit untuk dibongkar. Benar sekali. Karena jerujinya tidak terbuat dari besi, melainkan terbuat dari kebanggaan intelektual kita sendiri. Kesadaran bukanlah sebuah status pencerahan yang bisa dipamerkan, padahal nyatanya, ia adalah latihan otot yang harus digeluti, dikoreksi, dan diuji seumur hidup. Pada akhirnya, dialektika antara tanggung jawab sunyi seorang individu dan tuntutan keras merombak struktur sosial tidak perlu saling meniadakan. Tarik-menarik inilah yang terus memperdalam pemahaman kita tentang realitas. Kami tidak menutup diskusi ini dengan mendeklarasikan satu pemenang absolut. Sebaliknya, kami menyerahkan seluruh ketegangan intelektual ini ke tangan Anda yang mendengarkan. Betul. Silakan gali terus materi ini. Benturkan konsep-konsep tersebut dengan realitas pekerjaan Anda, rutinitas Anda, kemarahan Anda. Temukan di titik mana keseimbangan antara introspeksi dan perlawanan itu berada untuk Anda pribadi. Karena pada ujungnya, kita harus kembali ke pertanyaan pembuka kita. Ataukah Anda benar-benar merasa sudah cukup merdeka hanya karena Anda berhasil merapikan tempat tidur Anda setiap pagi? Ataukah Anda akan mulai menanyakan hal yang lebih menakutkan? Siapa sebenarnya yang selama ini mengunci pintu rumah ini dari luar?